Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil amdiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 9 Banjarmasin, Bapak Haji Didi Ahmadi SPD MPD. Yang terhormat Ibu Waka Kesiswaan SMP Negeri 9 Banjarmasin, Ibu Radina Ulfah SPD, dan juga Bapak Ibu Dewan Guru serta tata usaha yang juga ikut bergabung dalam Zoom kali ini, serta orang tua, wali murid, siswa-siswi yang baru bergabung di SMP Negeri 9 Banjarmasin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas karunia-Nya jualah kita dapat berkumpul di ruang online ini dalam rangka sosialisasi MPLS Ramah SMP Negeri 9 Banjarmasin tahun 2026. Tak lupa juga salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, untuk susunan acara sosialisasi pada kali ini ada beberapa kegiatan, yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan kepala sekolah, yang ketiga adalah penyampaian sosialisasi, yang terakhir penutup. Untuk membuka pada acara sosialisasi kali ini, marilah kita bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 9 Banjarmasin, yaitu Bapak Haji Didi Ahmadi SPD MPD. Kepada Pak Didi, disilahkan. Terima kasih Ibu Wiranadima, Wirandatami atas waktu yang diberikan kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin abdillah. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkah dan rahmatnya, sehingga kita semua diberikan kesehatan, dapat mengikuti kegiatan sosialisasi MPLS ini dari rumah masing-masing tentunya, dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian, memasuki tahun ajaran baru ini, sekolah tentunya SMP Negeri 9 Banjarmasin selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik bagi kita semua. Sebagai langkah awal, kami menyelenggarakan kegiatan MPLS. Program ini dirancang bukan sekedar formalitas saja, Bapak Ibu sekalian, melainkan sebagai jembatan penting untuk kita menyelaraskan pemahaman kita bersama mengenai sistem pembelajaran dan tata tertib serta kurikulum yang akan dijalani di sekolah kita ke depannya. Bagi anak-anak sekalian, MPLS adalah bekal untuk beradaptasi, memanfaatkan momen untuk saling mengenal, baik itu lingkungan sekolah, memahami hak dan kewajiban sebagai murid, serta menyusun rencana studi yang matang nantinya agar anak-anak kita bisa meraih prestasi terbaik nantinya. Bapak Ibu sekalian, yang kami banggakan dan kami hormati, pendidikan yang sukses itu tidak pernah berdiri sendiri, Bapak Ibu sekalian. Keberhasilan putra dan putri kita adalah hasil dari sinergi antara kita bersama, baik orang tua, sekolah, orang tua sebagai orang yang lebih mengenal anak-anak di sekolah, hendaknya juga saling bersinergi dengan kita semua. Oleh karena itu, melalui sosialisasi ini kami sangat mengharapkan dukungan, bimbingan, dan pengawasan dari Bapak Ibu sekalian dalam mendampingi proses belajar anak-anak kita di rumah nantinya. Mari kita jalin komunikasi yang terbuka demi masa depan mereka. Kami menyadari nanti bahwasanya mengikuti sosialisasi dari rumah memiliki tantangan tersendiri, Bapak Ibu lah. Tidak semua bisa berhadir, tetapi kami berharap karena ini sudah dilaksanakan dan disosialisasikan baik melalui YouTube dan kita pada siang hari ini melalui Zoom. Harapannya nantinya adalah Bapak Ibu sekalian dapat
mengkomunikasikannya dengan anak-anak kita di rumah, dan juga nanti kita saling menjalin komunikasi yang terbuka demi masa depan anak kita. Kami menyadari Bapak Ibu sekalian, keterbatasan waktu Bapak Ibu yang berharga sangat berharga juga bagi kita semua. Mudah-mudahan nantinya tidak menyurutkan makna dari sosialisasi ini. Sehingga nantinya ketika anak-anak kita nanti pada hari pertama masuk sekolah di tanggal 13 nanti, mereka sudah siap. Bapak Ibu sekalian, orang tua dan wali murid, kita saling mencermati informasi nantinya yang akan disampaikan oleh panitia dalam materi sosialisasi. Dan jika nanti ada hal-hal yang kurang jelas, jangan ragu-ragu Bapak Ibu sekalian untuk berdiskusi dengan pihak sekolah. Anak-anak Bapak Ibu sekalian merupakan anak-anak kebanggaan kita semua. Dan akhirnya nanti ikuti kegiatan sosialisasi ini dengan baik. Semoga nanti ke depannya kita saling bersinergi antara sekolah SMP Negeri 9 Banjarmasin dengan orang tua maupun wali murid di tempat masing-masing, saling menanamkan tetap menjaga kesehatan juga, tata niat kita dengan baik, dan juga tanamkan semangat belajar yang tinggi sejak hari pertama nanti. Nah, itu harapan kami kepada orang tua bisa membimbing anak-anaknya nantinya. Masa depan yang cerah nantinya itu tentu akan dimulai dari awal-awal kita masuk. Mudah-mudahan nanti semangat pertama masuk di sekolah, dan ada istilah pengantaran nanti diantar oleh orang tua laki-laki, Bu ya, kalau tidak salah gitu. Nah, itu adalah program dari pemerintah Bapak Ibu sekalian. Nah, di masa depan seperti itu. Mudah-mudahan apa yang disosialisasikan pada hari ini dapat dicermati dengan baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu panitia juga, Bapak Ibu wali murid atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf apabila nantinya ada kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Ulun tadi sudah diperkenalkan di depan oleh Ibu Wia. Kemudian juga kami memberikan kesempatan bagi murid-murid baru yang mungkin punya talent ingin ditampilkan di unjuk karya ini, juga boleh nanti mendaftar kepada OSIS begitu. Dan di hari Jumat insya Allah pulangnya pukul 11 ya. Sebelumnya ada penutupan MPLS terlebih dahulu. Ya, silahkan pakai topi. Begitu untuk agenda kita dari hari Senin sampai hari Jumat ya. Selanjutnya, nah ini papan nama ya. Jadi murid-murid ini murid-murid diminta untuk membuat papan nama ya. Ini ukurannya mungkin sekitar setengah HPS ya. Ini ditulis nama di bagian depan kelas, kemudian NISN, kemudian alamat. Kemudian diberi foto 4x6. Kemudian di bagian belakangnya ditulis berat badan, tinggi badan, dan nomor HP orang tua. Nah, papan nama ini dibuat dari kertas HPS ya, kemudian mungkin dilapis dengan kardus agar lebih kuat, kemudian nanti diberi tali ya. Nah, untuk warna latarnya ini kami pilihkan seperti ini. Jadi untuk kelas 7A dan 7E warnanya kuning latarnya. Kalau 7B, 7F pink, 7C dan 7G itu hijau, 7D dan 7H itu warnanya biru. Ya, untuk pembagian kelas nanti insya Allah besok ya atau hari Jumat nanti akan kami share pembagian kelas dan grup kelasnya. Ya, jadi mohon menunggu saja informasi yang ada di grup. Begitu. Nah, seperti ini ya nanti papan namanya. Ulun perbesar ya. Jadi nama ini boleh diketik, boleh ditulis tangan juga tidak masalah. Yang penting tulisannya jelas. Nama, kelas, NISN, alamat, kemudian di baliknya ada tulisan berat badan, tinggi badan, dan nomor HP orang tua. Bisa terlihat jelas ya, ya Bunda? Oke.
Seperti ini. Kemudian yang terakhir, nah ini juga salah satu yang diminta oleh Kemendikbud, yaitu cek kesehatan gratis melalui aplikasi Satu Sehat. Ya, jadi ini diminta agar eh, orang tua itu bisa mengunduh aplikasi Satu Sehat Mobile pada Google Play Store. Kemudian mendaftarkan anaknya ya melalui aplikasi Satu Sehat ini. Nah, kalau misalkan di SD sudah ada akunnya di aplikasi Satu Sehat, maka tidak perlu mendownload lagi. Jadi tinggal itu saja yang dipakai. Oke, kemudian nanti kami akan melakukan pendataan siapa saja yang sudah mengunduh aplikasi Satu Sehat itu sebagai data. Nanti cek kesehatan gratisnya akan dilakukan oleh sekolah bersama dengan puskesmas terdekat. Tentu saja nanti ada pengumuman dari sekolah sebelum pelaksanaannya. Seperti itu. Nah, ini nanti materi yang Ulun sampaikan hari ini akan Ulun bagikan di grup juga. Kemudian termasuk tutorial untuk aplikasi Satu Sehat. Jadi jangan bingung bagaimana caranya. Nanti akan Ulun eh, share di grup tutorialnya seperti apa. Nggih. Ya, termasuk nanti pembagian kelasnya dan grup kelas. Seperti itu. Mungkin itu materi yang bisa Ulun sampaikan. Eh, Salah hilap Ulun mohon maaf. Ulun kembalikan kepada MC. Tinggi. Terima kasih Bu Radina atas penyampaian materinya. Baik, Bapak Ibu, jadi itu adalah perlengkapan yang diminta atau dibawa nanti saat MPLS. Jadi kepada Bapak Ibu dimohon dengan sangat untuk mempersiapkan bahan-bahan atau perlengkapan yang memang dibawa saat MPLS nanti berlangsung. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk sesi pertanyaan ini kita mulai di Zoom dulu Kak Ibu. Boleh, oke. Baik, jadi untuk Bapak Ibu yang bergabung di Zoom, ini adalah masuk sesi tanya jawab yang pertama. Nanti yang di YouTube akan masuk di sesi yang kedua. Jadi kepada Bapak Ibu yang bergabung di Zoom, Ulun minta jika ada yang bertanya, silakan bertanya di kolom chat atau pian bisa ambil raise up di bawah ada itu, silakan angkat tangan atau langsung unmute suara pian. Jadi bisa langsung bertanya Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu yang bergabung di Zoom untuk bertanya. Apakah ada Bapak Ibu? Sore Bu. Tinggi Ibu, sore. Iya, saya mau tanya, itu kan tadi ada yang bawa HP ya di hari Selasa. Tinggi, bujur. Apakah itu bawa HP-nya itu cuma untuk di hari Selasa aja atau dari hari Senin sampai hari Jumat ya Bu? Oh, ini. Itu saja Kak Ibu. Tinggi, itu aja Bu. Ini. Tinggi. Baik. Makasih. Tinggi Ibu sama-sama. Mau dijawab satu-satu Kak Ibu Radina? Boleh, boleh. Ya, Tinggi. Baik, Langsung silakan Ibu. saja ya, Bu ya. Tinggi Ibu. Langsung. Oke. Jadi tadi Ulun juga lihat di chat ada pertanyaan eh hari hari Rabu pakai apa? Hari Senin pakai baju apa? Hari Rabu pakai baju apa? Begitu ya. Mungkin Ulun tadi kecepatan. Ya, mohon maaf. Jadi hari Senin, hari Rabu, hari Kamis itu pakaiannya sama, pakaian putih biru. Ya, lengkap kalau sudah ada atributnya yang lengkap. Tapi kalau belum ada, tidak masalah pakai baju SD. Ya, silakan saja dipakai baju SD-nya, kemudian topinya pakai topi yang SD gitu, tidak masalah. Ya, jadi karena ini kita juga belum menyiapkan seragam yang lengkap ya, menunggu pesanan dari orang tua ya, sehingga pakai saja yang penting anaknya turun. Ya, baju putih biru, baju putih merah pun tidak masalah begitu.
Ya, hari Senin, hari Rabu, dan hari Kamis. Kalau hari Selasa dan hari Jumat, pakaian olahraga. Pakaian olahraga bebas atau baju olahraga SD. Kalau baju SD-nya masih muat, masih ada, silahkan dipakai baju olahraga SD-nya. Tapi kalau eh, mungkin tidak muat lagi atau sudah disumbangkan, silahkan pakai baju olahraga bebas. Yang sopan dan nyaman dipakai oleh anak begitu ya. Topi pakaian olahraga ya pakai topi sekolah saja. Jadi tidak perlu pakai topi merek apa begitu yang lain ya karena kita di sekolah, silakan pakai topi sekolah saja. Nggih. Seperti itu untuk pakaian ya. Saya kira sudah bisa dipahami. Kemudian tentang HP. Nah, HP itu diperlukan pada saat MPLS itu di hari Rabu karena ada tes di hari Rabu begitu. Nah, sementara di hari lain karena memang tidak diperlukan, ya HP-nya bisa disimpan. Nah, kalaupun mungkin membawa tidak dinonaktif salah. Dinonaktifkan begitu. HP-nya dinonaktifkan, disimpan baik-baik, dijaga sendiri ya. Nggih. Eh, Kalau membawa yang untuk hari Rabu ya, apakah boleh membawa tablet? Kalau hari Rabu, kalau membawa tablet silahkan ya. Tapi yang ada kuotanya, begitu. Nggih. Banyak Bu Nandi ternyata di di chat itu Iya, Bu, banyak. pertanyaan. Nggih. Eh, itu tentang HP dulu ya, Bapak Ayah Bunda. Untuk HP yang diperlukan selama MPLS itu di hari Rabu karena ada tes. Jadi silahkan anaknya dikasih HP yang ada kuotanya yang bisa digunakan untuk melaksanakan tes gitu. Nah, untuk hari yang lain HP itu tidak digunakan. Kalaupun misalkan membawa tadi HP-nya diamankan sendiri, dinonaktifkan selama berada di sekolah. Nggih, dinonaktifkan selama di sekolah ya, mungkin diperlukannya hanya untuk jemput mungkin ya, seperti itu. Dan ulun meminta untuk dijaga baik-baik begitu ya, HP-nya jangan diletakkan sembarangan karena kami tidak bertanggung jawab kalau terjadi kerusakan misalnya atau kehilangan begitu kan. Karena kami tidak meminta untuk membawa selain untuk tes di hari Rabu seperti itu. Berikutnya ulun yang di Zoom dulu ya, nanti yang di YouTube eh, nanti ulun jawab sebentar. Untuk yang beragama lain, ini maksudnya apa beragama? Oh, mungkin ini maksudnya pembiasaan ya. Untuk pembiasaan karakter di pagi hari yang beragama lain seperti apa? Mereka biasanya kami arahkan untuk membaca doa menurut kepercayaannya masing-masing. Ya, biasanya eh, tidak diminta ikut untuk membaca Al-Quran dan lain sebagainya, tentu saja ya. Jadi silakan anak nanti membaca doanya masing-masing. Untuk sholat zuhur, karena tidak ikut sholat zuhur, biasanya anak-anak yang non-muslim itu ya menunggu saja sampai teman-teman selesai, kemudian nanti pulangnya bersamaan. Nah, untuk ini kebetulan ada pertanyaan tentang bekal, silahkan membawa bekal kalau memang terbiasa membawa bekal. Di sekolah juga ada kantin sekolah dan insya Allah program MBG juga masih jalan sepertinya. Jadi nanti ada MBG kalau MBG-nya ada ya, Ayah Bunda. Kalau mau membawa bekal silahkan bagus ya. Nah, untuk materi tadi mungkin ada yang ketinggalan termasuk ya, jadwal-jadwal. Setelah ini akan Ibu bagikan di grup. Jadi tenang saja. Materi yang tadi Ulun sampaikan akan Ulun bagikan di grup sehingga tidak akan tertinggal insya Allah. Membawa Al-Quran di hari Selasa, Rabu, Kamis itu pembiasaan. Nggih.
Kalau misalkan Al-Quran pian banyak di rumah, Al-Qurannya tinggal aja di sekolah satu. Tapi kalau mungkin itu saja yang dipakai, ya boleh dibawa apa ya bolak-balik begitu. Oke, baik. Ulun coba jawab yang di YouTube ya. Ah, oh, oke. Untuk papan yang di leher tadi tulisannya apa? Sebentar. Ulun share lagi ya. Nah, ini. Kelihatan Bapak Ibu? Nah, ini ya. Jadi nama bagian depan itu nama kelas NISN, kemudian alamat dan ada foto di samping, foto SD ya. Nggak apa-apa foto SD. Kemudian bagian belakangnya ditulis berat badannya berapa, tinggi badannya berapa, nomor HP orang tua ya. Ini kenapa nomor HP orang tua? Nah, barangkali ada satu dan lain hal yang tidak diinginkan dan harus segera mengkomunikasikannya kepada orang tua. Kadang alih lagi gitu. Karena biasanya anak-anak kalau ditanya nomor HP orang tua berapa, itu suka nggak tahu, gitu ya, suka nggak hafal. Makanya kita minta nomor HP orang tua yang ditulis. Seperti ini ya, bisa kelihatan ya. Oke. Nah, untuk pembagiannya tadi, ini kebetulan kami pakai latar putih. Nah, untuk kelas nanti ini sesuai kelasnya. Ya, kalau 7A, 7E warnanya kuning nanti latarnya. 7B, 7E pink, 7C, 7G hijau, 7D, 7H biru ya. Seperti itu. Baik, cek pertanyaan lagi. Ya, oh talinya ya, talinya boleh apa saja. Rapia boleh atau tali apa ya, tali sepatu, tali apa begitu, bebas saja. Oke, name tag-nya dipakai mulai hari Senin ya. Jadi hari Senin name tag-nya sampai hari Jumat. Makanya name tag-nya dibuat dilapisi kardus kertasnya itu supaya agak kuat begitu. Oh, pas foto tidak harus merah, yang ada aja. Pas foto yang ada aja. Oke, nanti akan kami eh, share kembali info-infonya. Boleh nggak didesain? Boleh, boleh. Ya, sekreatif anak. Pas foto warna apa, menggunakan seragam apa? Seragam SD boleh. Kalau ada seragam SMP silahkan. Bebas saja. Boleh ditempel fotonya, boleh juga di print. Ya, silakan. Asal jangan foto orang ya, foto dirinya sendiri begitu. Oke, ya. Fotonya 4x6 supaya terlihat. Kalau 2x3 halus. Oke, kalau yang ukuran A4 kegonolan, ya. Yang sedang-sedang sajalah. Oke, yang penting ada dan mudah terlihat. Oke. Baik. Oke, sudah terjawab ya tadi latarnya, latar foto bebas saja. Ini kebetulan tadi foto anaknya yang ada itu. Contohnya. Ya, ada yang terlewat nggak Bu Nandi ini pertanyaan? Sudah Ibu. Semuanya sudah terjawab. Paling yang di YouTube itu bertanya ini Bu. Untuk Mm-mm. buku sekolah, pakai Mm-mm. buku yang panjang atau yang biasa Bu katanya Bu. Ya, nggih. Bebas saja Ibu. Nggih. Fotonya sebaiknya seragam. Nggih. Fotonya sebaiknya yang seragam. Seragam SD atau seragam SMP. Namanya singkat atau nama pendek? Nama lengkap lah. Tapi kalau
singkatan yang kita bisa paham nggak ada masalah. Misalkan Muhammad ya biasanya M disingkat kada apa-apa. Nggih. Tapi kalau nama anak pian Nadia apa begitu disingkat N kami tidak tahu N-nya apa gitu ya karena nggak biasa. Tapi yang singkatan yang familiar silahkan. Nggih. Ukuran papannya berapa? Setengah HPS Ibu. Jadi satu HPS dibagi dua segitu. Berapa ya? Ulun kadang mengukur sentinya mohon maaf. Oke. Sekitar itu. Jadi satu kertas HPS bagi dua segitu. Jadi desain seorang bagus di warna silahkan dikasih apa ya rumbai-rumbai apa sih namanya itu hiasan-hiasan it's okay selama tadi namanya kelihatan yang kami minta nama kelas NISN-nya kelihatan gitu. Oke. Begitu ya sampul buku. Kalau di sini Ibu sampul buku biasanya sesuai dengan guru masing-masing. Gih. Jadi kadang ada guru yang minta sampul tertentu, ada yang sampul biasa saja. Jadi nanti bisa sesuai arahan guru mapel masing-masing. Gih. Gih, silakan kalau ada lagi. Ya, baik Bapak Ibu, jika masih ada pertanyaan, silahkan Bapak Ibu tuliskan di kolom chat ataupun juga seperti tadi bisa dibuka suaranya, di-unmute, dan juga langsung berbicara seperti itu. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya. Mungkin juga ulun juga sekedar informasi kepada Bapak Ibu bahwa perlengkapan ID card ini sebenarnya kami hanya meminta format yang disampaikan Ibu Radina tadi. Tapi untuk hiasannya dan segala macamnya itu diserahkan kepada Bapak Ibu mau desainnya seperti apa. Yang jelas format yang harus ditulis sudah disampaikan sesuai dengan yang Ibu Radina sampaikan sebelumnya seperti itu. Dan juga untuk HP tadi, memang untuk MPLS tahun ini dari Kemdikbud ada memberikan sebuah asesmen yang di mana anak itu harus menjawab seperti itu, Bu. Jadi dimintakan khusus hari Rabu itu memang jadwal MPLS-nya adalah mereka menjawab asesmen. Nah, untuk hari lainnya, kalau dari pihak sekolah itu tidak meminta atau menuntut anak membawa handphone, tetapi jika anak itu membawa handphone, agar bisa handphonenya disimpan secara mandiri. Jadi sekolah tidak bertanggung jawab apabila handphonenya ada mengalami kerusakan ataupun kehilangan seperti itu karena memang sekolah hanya meminta membawa handphone itu di hari Rabu saja seperti itu Bapak Ibu. Dan juga untuk name tag atau ID card tadi kita gunakan selama masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi selama 5 hari MPLS anak akan menggunakan ID card yang dipakai anak tadi seperti itu supaya anak-anak yang lain atau kawan-kawan yang lain juga melihat Bapak Ibu desain-desain anak saat mengolah ID card seperti apa seperti itu. Baik Bapak Ibu, yang ada di YouTube ataupun yang di Zoom, jika masih ada pertanyaan silahkan. Masih ada waktu kita sampai jam 15.00 ya Ibu Radina. Oke, silakan Bapak Ibu jika masih ada yang bertanya. Dia ada pertanyaan ini ya. Kalau belum sempat beli atribut, bagaimana? Nggak apa-apa, Bu. Iya. Jadi tadi boleh pakai baju SD pun boleh ya. Atau baju SMP tapi belum ada atributnya nggak apa-apa dipakai. Yang penting anaknya turun. Turun saja sekolah ya. Jadi atribut tidak perlu dipermasalahkan dulu. Oke. Baik, baju olahraganya sasak warnanya abu-abu yang ada. Oh, boleh saja. Yang tadi jer ulun, yang penting sopan dan anak nyaman memakainya. Nggih. Sampul buku yang ada aja dipakai, silahkan. Nggih ya. Kecuali nanti ada yang meminta khusus, tapi jarang sih. Begitu ya Bapak Ibu. Eh, baju olahraga sudah tadi ya. Ada beberapa yang nanya aplikasi Bu, yang satu sehat. Nggih, kenapa ini sebentar? Nih, Ada download aplikasinya di mana aja? Di HP orang tua atau di HP anak? Oh, bisa di HP orang tua. Nanti di HP orang tua di-download, kemudian nanti ada bikin akun untuk anak ya, sesuai dengan NIK kalau tidak salah ya. Nanti Ulun akan share apa namanya tutorial
mendownload aplikasi Satu Sehat ini ya di HP ya biasanya lewat Play Store begitu. Tapi kalau tidak bisa di-download barangkali sudah kepenuhan ya apa namanya atau karena jaringan atau seperti apa bisa saja di HP yang lain yang bisa begitu. Iya, karena tidak harus mensyaratkan di HP orang tua tetapi akun anak itu ada karena nanti dengan akun itu anak akan mendaftar cek kesehatan gratis ya yang akan dilakukan oleh sekolah bersama dengan puskesmas setempat begitu yang ulun tahu. Nggih. Ya. Oke, untuk lambang kelas 7 sebenarnya lambangnya sudah ada. Yang belum itu adalah pembagian kelasnya begitu ya. Jadi memang belum bisa dibagi. Insya Allah seperti ini hari Kamis atau hari Jumat paling lambat akan kami share pembagian kelas dan juga grup kelas untuk orang tua dan murid begitu. Nah, nanti di hari Senin itu bisa dapatkan lambang kelas sesuai kelasnya masing-masing. Nggih. Oh tidak, HP yang membuat akun tidak dibawa ke sekolahan. Nggih. Nanti yang akan kami data adalah apakah sudah download aplikasi Satu Sehat dan sudah punya akun. Cuman itu saja. Sudah atau belum begitu. Nggih. Membawa HP ke sekolah selain hari yang ditentukan boleh tidak? Bagaimana Pak Didi ini HP boleh dibawa? Itu sesuai peraturan di sekolah yang berlaku saat ini, sekolah kita tidak memperbolehkan, ya kan tidak memperbolehkan dalam artian seperti ini. Sekolah pun secara tersirat juga tidak melarang selama penggunaannya itu yang sudah dikatakan oleh Ibu Radina sebagai wakil kesiswaan tadi itu tidak digunakan selama kegiatan proses belajar mengajar. Artinya dari keperluannya hanyalah untuk mungkin untuk komunikasi penjemputan. Nah, terkecuali nantinya karena guru-guru juga masing-masing nanti ada keinginan untuk melaksanakan pembelajaran digitalisasi. Nah, ketika ada digitalisasi itu, nanti guru-guru akan mengkomunikasikannya dengan wali kelas, bagaimana prosesnya, bagaimana misalkan alat komunikasi itu dibawa. Nanti ada pemberitahuannya Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk saat ini sekolah masih dalam tahapan tidak memperbolehkan anak untuk membawa HP untuk sementara ini, tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu atau pembelajaran digitalisasi itu nanti ada pemberitahuan. Kenapa? Karena khawatirnya seperti ini akan salah gunakan sebagian apa namanya orang-orang atau anak-anak kita yang masih belum memahami itu. Nah, ketika belum memahami tentang penggunaan gadget itu, akhirnya ada apalagi sekarang kan zamannya zaman serba digital sebenarnya. Tapi dampak negatifnya itu yang kita khawatirkan seperti itu. Nah, sebenarnya ke depannya SMP 9 sudah akan memulai di tahun ini, tahun 2026 2027 ini pembelajaran dan sistem penilaiannya nanti mengarah ke digitalisasi Bapak Ibu. Nanti kami akan mengadakan sosialisasi kepada Bapak Ibu sekalian juga pun untuk bagaimana nanti penerapan penilaian itu melalui digitalisasi. Nah, itu akan bertahap Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk sementara ini kami masih dalam tahapan penggodokan untuk bagaimana nanti digitalisasi di SMP 9 ini dapat berjalan dengan baik, dan tentunya nanti masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian, orang tua murid,
itu harapan kami bisa nanti memberi masukan-masukan juga kepada kita bersinergi agar kiranya nanti proses pembelajaran itu tidak hanya putus di tengah jalan, artinya ada sinergi antara kita, orang tua, sekolah, dan guru-guru. Sekolah sebagai jembatan untuk menjembatani bagaimana anak-anak kita nantinya bisa menentukan cita-citanya tercapai seperti apa, kita bantu. Orang tua membantu di rumah, kita di sekolah dengan ibu bapak guru di sekolah. Mudah-mudahan dengan itu nantinya bisa tercapai apa yang dicita-citakannya. Untuk penjelasannya seperti itu aja dulu Bapak Ibu lah. Karena ada pemberitahuan-pemberitahuan selanjutnya setelah kita nanti mudah-mudahan ada pertemuan-pertemuan berikutnya untuk mensinergikan antara orang tua dan sekolah. Begitu Ibu Radina. Ya, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Ulun kira jelas ya Bunda terkait dengan HP. Adapun terkait informasi-informasi yang tadi sudah Ulun sampaikan dan ternyata di chat masih ada yang bertanya, nanti akan Ulun share kembali di grup SPMB. Barangkali ada yang baru bergabung atau seperti apa, ini nanti akan dibahas kembali, akan di-share kembali materi hari ini, kemudian beberapa penjelasan di grup SPMB yang sudah ada. Begitu. Kami kembalikan ke MC, silakan. Baik, Anggi. Terima kasih kepada Ibu Rina dan juga Pak Didi yang sudah menjawabkan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi baik Bapak Ibu, Ulun izin mempertegas ataupun meng-highlightkan kembali bahwa ini adalah sosialisasi MPLS yang akan kita laksanakan selama 5 hari ke depan, yaitu mulai hari Senin tanggal 13 sampai tanggal 17 Juli 2026. Dan keperluan-keperluan yang akan dibawa nantinya, sebelumnya sudah disampaikan oleh Ibu Radina tadi, dan selanjutnya nanti di grup akan di-share kembali materi yang disampaikan pada hari ini, dan juga nantinya akan di-share juga jadwal per harinya, seperti itu. Dan per harinya pun ada keperluan yang akan dibawa seperti tadi kalau HP itu memang khusus di hari Rabu, berarti selain hari Rabu anak itu tidak menggunakan HP seperti itu. Tetapi jika anak itu membawakan handphone, silakan dibawa, tapi sekolah tidak bertanggung jawab. Jadi kalau misalkan ada keperluan, mungkin setelah kegiatan MPLS diperbolehkan untuk menggunakan HP. Selama kegiatan MPLS, anak tidak diizinkan menggunakan handphone seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, karena jam sudah 15:02 WITA, maka mungkin kita cukupkan sampai di sini sosialisasi masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Ramah 2026. Semoga kegiatan nantinya berjalan dengan lancar dan kita semua diberikan kesehatan sampai acara selesai seperti itu. Masuk di acara penutup. Mari sama-sama kita menutup acara sosialisasi pada kali ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, masuk di ujung acara. Terima kasih banyak atas kehadirannya pada sore hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk memperlancar kegiatan kita. Semoga apapun yang kita harapkan pada acara kegiatan nanti berjalan dengan semestinya. Terima kasih sekali lagi ulun ucapkan atas kehadirannya. Ulun tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Waalaikumsalam Ibu. warahmatullahi wabarakatuh.